Halo Bre, bertemu lagi di Cinema Yansli yang kerjanya membahas film mulu. Wanted, film yang akan kita bahas kali ini, dirilis pada tahun 2008, disutradari Timur Bekmambetoon, serta dibintangi Angelina Jolie, James McAvoy, Morgan Freeman, dan Terence Stamp. Tapi sebelum masuk ke filmnya, buat kalian yang menonton, jangan lupa untuk di-subscribe dan aktifkan loncengnya. Tanpa banyak bacot lagi, siapkan posisi paling enak. Ini dia filmnya. Seorang pria bernama Wesley Gibson sedang ikut merayakan ulang tahun bosnya. Terlihat dari raut wajahnya, ia tidak begitu senang dengan perayaan itu. But a consultant told us we needed to manage our clients. Terlihat seorang pria berpakaian rapi memasuki sebuah gedung, menemui seorang wanita untuk melacak peluru yang telah digunakan saingannya. Namun ketika dicek, ternyata peluru itu tidak meninggalkan sedikit pun tanda agar bisa dilacak. Tak lama kemudian, It is very smart. sekelompok orang mencoba untuk membunuhnya. Ia pun berlari untuk menghindari tembakan. Tapi ternyata ia hanya mengambil ancang-ancang untuk berlari agar bisa meloncat gedung, tepat di mana sekelompok orang yang menembakinya berada. Dengan aksi yang sangat di luar nalar, pria itu dapat menghabisi semua orang di gedung itu. Tak lama kemudian, telepon berbunyi. Ternyata orang-orang yang telah ia bantai merupakan umpan agar bisa masuk ke dalam perangkap yang telah ia buat. Ketika melihat ke bawah, pria itu tepat berada di tanda X dan headshot. Ketika video ini diputar mundur, ternyata dari jarak yang sangat jauh, saingannya lah yang telah memancingnya, bernama Cross. They were just the decoys. Di malam harinya, Wesley mendatangi supermarket untuk berbelanja. Saat membayar, ia melihat Cross juga berada di tempat itu. Tiba-tiba saja seorang wanita tepat berada di sampingnya bernama Fox, yang langsung berbicara kepada Wesley bahwa ia mengenal ayahnya. Wesley pun menjawab bahwa ayahnya sudah meninggalkannya seminggu sejak ia dilahirkan. Wah, jadi Wesley sama sekali tidak mengenal siapa ayahnya. Fox meyakinkan Wesley bahwa ayahnya meninggal kemarin di sebuah gedung dan yang membunuhnya tepat berada di belakangnya. Adegan tembak-menembak pun terjadi. Wesley pun karena takut ia mencoba melarikan diri. Saat berada di tengah jalan, kita diperlihatkan adegan yang sangat spektakuler dari Fox yang mengendarai sebuah mobil. Tidak hanya itu, saat Cross kembali mengejar mereka, kita diperlihatkan lagi adegan yang sangat mustahil bisa terjadi di dunia nyata. Saat terbangun, Wesley sudah berada di dalam sebuah rumah. Ketika ingin pergi, ia dihadang oleh beberapa pria. Begitu juga dengan Fox. Tak lama kemudian muncul pria tua bernama Sloan. Ia pun memberikan Wesley pistol dan menyuruhnya menembak sayap lalat yang lagi terbang. Wesley pun benar-benar bingung, namun karena ditodong senjata tepat di kepalanya, secara tidak sengaja ia dapat memperlambat waktu, sehingga ia bisa melihat sayap lalat dan langsung menembak tepat di sayap lalat. Ternyata Wesley mempunyai kemampuan khusus yang tidak ia ketahui. Sloan pun mencoba membujuk Wesley agar mau masuk ke dalam anggota persaudaraan, sehingga Wesley bisa membalaskan dendam kepada orang yang telah membunuh ayahnya. Karena merasa bingung, Wesley pun pergi dari tempat itu. Keesokan harinya di kantor, Wesley mencari tahu penyebab kematian ayahnya. Tidak lama kemudian datang bos Wesley yang sering kali membulinya. Karena tidak tahan terhadap ocehan bosnya, Wesley pun membentaknya dan mengatakan hal yang membuat bosnya tidak bisa mengeluarkan kata-kata lagi. Wesley pun pergi dengan membawa keyboard miliknya. Ketika temannya mencoba memujinya, ia malah mendapatkan tamparan halus dari Wesley sampai giginya copot.
Ketika di luar, ternyata Fox sudah menunggunya. Ia pun membawa Wesley ke markas di mana Sloan berada. Saat sampai, terlihat pabrik tekstil pembuat kain yang telah diolah Sloan. Wesley pun bertanya kepadanya bahwa apakah semua ini adalah samaran semata untuk menyembunyikan kedok mereka. Faktanya semua orang yang berada di tempat itu mempunyai keahlian untuk membunuh. Wesley pun ingin masuk ke anggota persaudaraan karena ia tidak bisa lagi kembali di kehidupan lamanya. Sloan pun meminta Fox dan seorang pria untuk melatihnya. Ketika latihan, nampak Wesley berada di tempat duduk dengan tangan yang terikat. Secara tiba-tiba, ia mendapatkan pukulan dari pria itu, membuatnya pingsan. Saat terbangun, ia kembali mendapatkan latihan dengan pria yang berbeda. Kali ini, latihan yang ia dapatkan lebih menyakitkan dari sebelumnya, yang membuatnya berada di ruangan penyembuhan super cepat. Hari demi hari pun Wesley gunakan untuk latihan. Dengan cepat ia dapat mengalahkan pria dan Fox yang telah melatihnya. Sehingga pada saat latihan terakhir, Wesley harus bisa menembak target yang telah dihalangi oleh seekor babi. Saat menembak, pelurunya malah mengenai babi itu. Hal itu pun sangat mustahil di mata Wesley. Namun saat Fox menjadi penghalang target, secara tiba-tiba Wesley dapat membelokkan pelurunya dan mengenai target. Dengan begini Wesley resmi menjadi anggota persaudaraan. Welcome to the fraternity. Sloan mengajak Wesley ke suatu ruangan dan memperkenalkan mesin tenun takdir yang bisa menentukan hidup dan mati seseorang. Idi, kayak tuan saja ini mesin tenun. Sloan pun menunjukkan ada satu benang yang terlewatkan pada kain tenunan, yang berarti itu kode yang akan membentuk sebuah angka, dan ketika dijabarkan dalam suatu rumus Pythagoras, muncullah nama seseorang, yang berarti itu merupakan target yang akan dibunuh. Tujuannya agar mengurangi populasi manusia di muka bumi. Sungguh sangat edan sekali Sloan ini ya. Wesley pun menjalankan tugasnya untuk mencabut nyawa seseorang pria tua kaya yang menaiki mobil. Namun saat ia menembaknya, ternyata kaca mobil tersebut anti peluru. Wesley pun melihat celah di atas. Ia pun langsung menunjukkan aksi yang spektakuler dan langsung menembak pria tua itu sampai tewas. Malam harinya ketika duduk beristirahat, Wesley melihat Cross. Dengan sigap, ia pun langsung mengejar dan menembakinya. Namun ketika di gedung, Wesley malah menembaki temannya sendiri, yang membuatnya tewas. Dari kejauhan, tiba-tiba Cross melepaskan tembakan membelok yang mengenai lengan Wesley. Ketika melihat peluru yang digunakan Cross, Wesley pun langsung mengetahui bahwa ternyata peluru itu dibuat oleh pria tua bernama Peckwarsky. Dengan cepat ia mendatangi tempat keberadaannya. Saat Peckwarsky tertangkap, Wesley menanyakan di mana Cross berada. Karena merasa terancam, ia pun akhirnya mau mempertemukan Cross pada mereka. Di stasiun kereta api terlihat Peckwarsky menunggu kedatangan Cross, sedangkan Wesley dan Fox mengawasinya dari dalam lemari. Secara tiba-tiba Peckwarsky melarikan diri. Dengan sigap mereka pun mengejarnya. Saat berlari mengejar Peckwarsky, Wesley menemukan Cross yang berada di dalam kereta api. Ia pun dengan cepat masuk ke kereta itu untuk bisa menghabisi Cross. Ketika berhadapan langsung dengan Cross, nampak Cross seperti ingin memberitahu Wesley sesuatu, namun tidak sempat karena datangnya Fox membantu Wesley. Adegan tembak-menembak pun lama terjadi, sehingga tepat di tengah jembatan gantung, kereta api itu oleng. Sehingga setengah dari kereta itu terjatuh ke jurang. Wesley pun terjebak hingga hampir terjatuh ke jurang. Beruntung, Cross memegang tangannya. Namun dikarenakan kebencian Wesley terhadap Cross, ia pun menembak tepat di jantung Cross.
Terlihat Cross terbaring tak berdaya. Pada saat detik-detik kematiannya, ia sempat memberitahu Wesley bahwa apa yang dikatakan mereka itu bohong. Dan kamu adalah anakku. Ia pun langsung tewas. Wesley pun terkejut atas perkataan Cross. Ia pun melihat Fox yang siap untuk membunuhnya. Fox pun memberitahu ke Wesley bahwa apa yang dikatakan Cross itu benar. Dan misi dia selanjutnya untuk membunuhnya. Dengan cepat Wesley menembak kaca kereta itu yang membuatnya jatuh ke jurang yang dipenuhi air. Saat terbangun tiba-tiba saja Wesley berada di sebuah rumah. Ternyata Petworski lah yang membawanya ke rumah atas perintah Cross. Terlihat begitu banyak foto Wesley saat masih kecil. Sekarang Wesley benar-benar percaya bahwa Cross lah ayah yang sesungguhnya. Ia pun menyesali karena telah menewaskan ayahnya sendiri. Petworski juga memberitahu Wesley bahwa ayahnya selalu mengawasinya, mencoba melindunginya dari kelompok persaudaraan. Karena ayahnya ingin Wesley hidup bebas dan menemukan jalannya sendiri. Saat Petworski memberikan sehelai kain kepada Wesley untuk ditafsirkan, ternyata nama Sloan lah yang keluar. Selama ini, Sloan membuat targetnya sendiri demi mendapatkan keuntungan pribadinya. Namun itu diketahui Cross yang membuatnya keluar dari kelompok persaudaraan. Saat itu juga Cross menjadi incaran Sloan agar rahasianya tidak terbongkar. No. I want you to live. Ketika Wesley memakai jaket ayahnya, ia menemukan ruangan rahasia milik ayahnya yang dilengkapi dengan persenjataan. Ia juga menemukan rakitan bom tikus dan strategi penyerangan ke markas persaudaraan. Wesley pun menjalankan aksinya untuk membalaskan dendam akibat kematian ayahnya. Ia pun mengumpulkan ribuan tikus sebagai pasukannya. Keesokan harinya Wesley dengan gagah berani menyerang markas persaudaraan sendirian. Saat tiba di markas, Wesley langsung mendapatkan serangan tembakan bertubi-tubi. Ia pun membuka truk yang berisikan pasukan tikus agar tersebar ke semua sudut ruangan. Tidak lama kemudian, boom. Dengan cepat Wesley langsung berlari masuk ke ruangan pabrik tekstil. Dengan skill yang telah ia pelajari selama di kelompok persaudaraan dan sedikit campur tangan sutradara membuatnya dengan mudah membabat habis musuhnya. Masuk ke ruangan penuh daging babi, ia kembali mendapatkan halangan seorang pria gendut dengan pisau pemotong dagingnya yang mampu menangkis peluru yang telah Wesley tembakkan. Wesley pun sedikit terpojok menghadapinya, namun berkat keberuntungannya menjadi pemeran utama, ia pun dapat mengalahkan pria berbadan gendut itu. Saat berada di perpustakaan, ternyata ia telah ditunggu oleh beberapa orang terbaik Sloan yang langsung menodongkan senjata. Wesley pun memberitahu mereka bahwa ayahnya bukan pengkhianat, tetapi mencoba menghentikan sifat busuk Sloan yang membuat target atas kepentingannya sendiri. Padahal namanya sendirilah yang muncul, bukan ayahnya. Sloan pun kembali bersilat lidah untuk menutupi kesalahannya dan memberitahu bahwa semua orang terbaiknya yang berada di ruangan ini telah pernah muncul namanya di kain tenun. Ia pun meminta anak buahnya untuk menghabisi Wesley. And let us take our fraternity. Namun apa yang terjadi? Fox tiba-tiba mengeluarkan skill peluru berputarnya yang mengenai semua anggota persaudaraan termasuk dirinya sendiri. Hebat kali bre, bisa berputar gitu ya pelurunya. Di akhir cerita terlihat seorang berbaju putih sedang lembur bekerja. Sloan pun menghampirinya langsung menodongkan pistol. Saat pria itu berputar, ternyata itu bukan Wesley, melainkan umpan. Sloan pun tepat berada di tanda X dan petuk tepat di jidatnya dan tamat. This is me taking control. Pesan yang dapat kita ambil, jangan mencoba untuk korupsi.
karena itu hanya bisa membuat Anda binasa. Sekian dari saya, kuharap kalian bisa terhibur. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.